yaitu Republik Singapura. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa beserta Ibu serta rombongan sekalian di pusat latihan pertempuran Marinir. Peserta peterjun dari Batalion Intai Amfibi Korps Marinir. Nantinya peterjun ini memasuki daerah pertahanan musuh yang nantinya para peterjun ini akan berusaha dengan ability yang baik memasuki titik zone mendekati penting untuk memasuki daerah jantung pertahanan musuh. Jabatan operation ini mereka akan melaksanakan pendaratan pada landing zone yang telah disiapkan. Bisa dilihat yang kini mulai memasuki landing zone yang telah disiapkan. Dan itu seluruhnya ini belum. Tembakan ini yang dilaksanakan terus-menerus bertujuan untuk menggugur. Mendarat di tumpuan pantai. Akan melakukan atau membentuk perimeter pantai dalam rangka menguasai pantai. Bapak Panglima TNI yang kami hormati, di sini kita lihat bagaimana merupakan berada di jajaran Resimen Kavaleri Korps Marinir, di mana dalamnya dimuat oleh pasukan-pasukan pendarat. 1 LV-7 pada tahun kedua telah berhasil menembus pantai, bergerak menuju sasaran. Nantinya memerintah lebih lanjut untuk menyelesaikan sasaran sesuai yang telah ditentukan dari satuan atas. Ini aja. Biar nanti orang sepeda. Pasal.
Kepala Panglima TNI Republik Indonesia oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Tempat latihan itu kan memang merupakan tempat-tempat latihan yang biasa kami gunakan. Jadi untuk Super Garuda Shield tahun 2022 ini kami menggunakan 3 lokasi. Satu adalah di Batu Raja. Batu Raja itu bagian dari Sumatera Selatan, tapi paling selatan. Itu adalah daerah latihan terbesar Angkatan Darat. Luasnya kira-kira 42.000 hektar di sana. Dan dari dulu kita sudah melakukan latihan di sana. Kemudian daerah latihan kedua adalah di Kalimantan Timur, di selatannya Balikpapan. Namanya daerahnya Ambarawa. Di situ juga, tapi lebih kecil. Nah, makanya di sana field training exercise yang dilakukan di sana juga skalanya lebih kecil karena yang terlibat hanya satu kompi, baik dari pihak Indonesia maupun dari Amerika. Nah, selain materi darat, kita juga tahun ini menggelar materi laut dan udara. Dan itulah yang kita lakukan di area Dabo Singkep. Nah, ini sama juga, Pak. Area Dabo Singkep ini adalah daerah latihan Angkatan Laut sejak tahun 82 yang lalu. Luasnya kalau untuk di darat sini 18.000 hektar, termasuk area lautnya. Dan memang sudah sering dilakukan latihan, baik melibatkan kapal, Navy ship, maupun Marine, sampai dengan pendaratan, sampai dengan live fire di sini. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pemilihan lokasi, tidak ada alasan apapun kecuali memang tempat-tempat latihan yang memang biasa kita gunakan, karena hubungannya dengan keamanan yang melibatkan live fire, peluru tajam itu kan nggak bisa kita coba-coba. Jadi harus di tempat yang memang biasa kita lakukan dan secure. Dari materi baru ini memang terus terang kita baru lakukan karena itu kan merupakan hasil pembicaraan dari kedua belah pihak sejak tahun lalu. Perencanaan maupun pertemuan itu dilakukan 3 kali. Mulai dari namanya IPC itu Initial Planning Conference, itu tahun lalu, kemudian Middle Planning Conference awal tahun ini, dan Final Planning Conference kira-kira sebulan lalu. Nah, jadi ini materi-materi yang baru juga, karena apa? Karena memang kita ingin melihat interoperabilitas termasuk juga interaksi personil yang kita gunakan ini bagaimana di lapangannya. Dalam perencanaan 3 kali tadi mungkin saja kelihatannya gampang, tetapi dalam pelaksananya itulah yang kami ingin dapatkan, pengalaman. Jadi tidak semuanya sebetulnya mulus sesuai dengan rencana. Seperti misalnya mulai dari co-deployment, itu 2 hari yang lalu. Cooperative deployment itu melibatkan ada 7 Navy ship, kapal. Yaitu 2 dari Singapura, RSS Supreme dengan RSS Resolution. Dua-duanya kelihatannya adalah frigate maupun LST. Ya, LPD, seperti LPD, Landing Platform Dock. Itu yang membawa satuan-satuan marinir termasuk kendaraan-kendaraan berlapis baja amfibius. Nah, dari Amerika juga 2, yaitu USS Green Bay, itu yang LPD tadi,
yang membawa juga kendaraan amphibious dengan USS Charleston. Itu lebih kecil tapi sebetulnya juga punya kemampuan mengangkat kendaraan berlapis baja punyanya marinir maupun heli. Indonesia mengeluarkan 4, yaitu KRI Makassar yang mirip tadi LPD, membawa LV-7 yang ada di belakang kita dengan BMP yang tank ini. Yang tank ada kanonnya tadi adalah, itu, yang ini kanonnya besar itu adalah BMP, itu tank. Nah, yang di belakang saya persis adalah angkut personel LVT-7. Ini buatan Amerika Serikat dan itu adalah buatan Rusia. Nah, dalam pelaksanaannya itu ada saja kendala-kendala yang dialami masing-masing pihak dan itu justru yang akan memperkaya pengalaman. Nah, karena memang ini sudah dijadwalkan, saya pun sangat ingin melihat dan bahkan Kepala Staf Angkatan Laut tadi kan menjadi bagian tadi, Pak, daripada pelaku tadi. Beliau berangkat dari LPD KRI Makassar, berarti bermalam di sana. Kemudian tadi pagi subuh sudah siap, kemudian lanjut sampai dengan pendaratan kita kan sama-sama melihat tadi. Karena memang yang paling penting adalah kesempatan untuk barengan, itu bahasa sederhananya, Mbak. Barengan dalam melakukan semua prosedur yang hubungannya dengan latihan, teknik, taktik maupun prosedur, tapi juga yang sifatnya di luar latihan. Saya sempat berkomunikasi tadi dengan mereka yang dari US Marine Expeditionary Unit, dengan dari kita, marinir kita, private maupun dari yang infanteri. Banyak cerita-cerita menarik sebetulnya kalau suatu saat, Mbak. Ayo terus bergerak maju, tunjukkan beranimu, perlihatkan perkasamu dengan semangat baru. Setelah dari subuh yang terjaya, itulah semboyan marinir yang